Oke, kembali kita ketemu pada materi yang berikutnya mengenai pembahasan mengenai market time cycle. Ya, jadi kita trading tidak perlu sebenarnya 24 jam dalam sehari. Ya, dulu kalau waktu pertama kali saya trading itu sampai 24 jam saya tungguin, bahkan pada saat market-market yang sepi. Ya, jadi di sini kita akan belajar mengenai market time cycle. Ya, jadi sebenarnya market itu ada cycle-nya, ada kejadian yang berulang-ulang ya. Ya, waktu-waktu efektif untuk kita trading. Bahkan ada ciri-ciri di waktu tertentu di mana terbentuk suatu pola untuk kita bisa melakukan mengambil kesempatan itu untuk melakukan trading di jam-jam tertentu. Itu terbentuk suatu pola kebiasaan yang terjadi dan berulang-ulang, ya. Kadang mungkin tidak tiap hari, tapi itu kejadian itu berulang-ulang, berkali-kali terjadi seperti itu. Nah, waktu-waktu yang perlu kita perhatikan itu adalah yang pertama pada saat market open, ya, pembukaan market. Dan kalau kita bicara mengenai market, di dunia ini ada beberapa market, ada market Australia, Asia, ada market Eropa, ada US. Ya, jadi ada beberapa market yang sangat penting di dunia ini ya. Ya, kalau kita bagi ada Australia, ada Asia, ada Eropa, ada Amerika. Ada empat ya, yang paling penting. Dan kita bisa melakukan trading eh, pada jam-jam ramenya, pada saat volume sangat besar-besarnya ya, karena volume market forex yang terbesar itu yang pertama ada di Eropa, London, London dan Eropa. Yang kedua ada di Amerika. Jadi di dua market ini pergerakan mata uang itu sangat besar sekali dan cepat ya. Jadi kita tidak lebih baik kita menghindari market-market yang sepi ya. Kecuali kalau kita ada waktu yang nggak ada masalah. Tapi kita lebih fokus pada market-market yang dimana pasar bergerak dengan volatile ya, dengan volume yang besar. Karena kalau tidak ada volume berarti biasanya kemungkinan harga akan hanya stagnan, bergerak dalam range yang kecil. Jadi kita fokus pada dua ini, market Eropa dan market Amerika. Ya. Yang perlu kita perhatikan ada dua yang penting, yaitu pada saat market open dan saat market eh, close ya, close market dan open market. Tapi kita lebih fokus pada market opennya, ya. Jadi saat market baru open, ya, itu yang terjadi adalah bahwa tiap-tiap trader itu sudah mulai melihat posisi ya, karena kita berbicara mengenai trader floor trader. Jadi seperti bank-bank, mereka pasti saat market open, mereka akan baru akan berusaha mengambil satu posisi baru lah. Saat mereka mau ambil posisi, tentunya mereka melihat pasar kejadian yang terjadi pada pasar sebelumnya. Mereka menganalisa dulu, mereka butuh waktu, mereka menganalisa. Saat market open, bisa jadi mereka akan tunggu tunggu pergerakan harga sebentar, baru mereka memutuskan mereka akan open buy atau sell, atau mereka sudah saat market open, ya mereka sudah langsung melakukan open posisi, ya karena sebelumnya mereka udah melakukan analisa. Jadi market open kita mereka langsung open posisi, sudah melakukan order. Nah, makanya seringkali kita lihat saat market open begitu jam open tet ya, itu market tiba-tiba langsung bergerak dengan kencang sekali. Nah, karena mereka udah menganalisa sebelumnya. Saat market open mereka udah taruh ordernya, mereka open posisi semuanya. Ya. Jadi ada dua market open Amerika dan Eropa. Eropa itu kalau biasanya saya menggunakan broker efek clearing atau FX Pro itu GMT. Coba kita lihat sekarang. Ini jam di broker FX Pro 341, di jam saya di komputer 841 jam Indonesia, selisih 5 jam. Berarti saat ini GMT plus 2. Karena kan biasanya ada perubahan jam, mereka bisa berubah menjadi eh, GMT plus 3 kalau nggak salah. Ya, selisihnya bisa menjadi 4 jam. Ya, biasanya acuannya gampang kalau saya menggunakan FX Pro ya, ataupun efek clearing atau Tusar FX sekarang sudah berubah ya. Itu acuannya adalah jam 10. 10 jam broker. Itu adalah permukaan Eropa ya. Kalau Amerika adalah 15 jam broker ya. Terus ada timing juga yang harus bisa kita perhatikan ya. Kita lihat pergerakan harga sebelum kita masuk lagi. Saat opening, setelah opening ya. Setelah opening harga turun.
Jadi mereka kemungkinan besar ini market udah lihat menganalisa pergerakan sebelumnya dan ini udah lanjut langsung turun. Ya, ini juga langsung naik. Opening langsung naik. Ya. Nah, ada tambahan yang perlu kita perhatikan juga saat market istirahat. Jadi ada tiga sebenarnya ya, secara ideal. Secara ideal kita ada tiga yang perlu kita perhatikan timing-timing dalam market. Yang pertama, ya, yang pertama adalah mengenai opening. Yang kedua, saat istirahat. Yang ketiga, close market. Ya, jadi ada tiga yang perlu kita perhatikan timing-timingnya. Ya, yang pertama saat opening. Tadi saya sudah jelaskan saat opening ini eh, bank-bank besar, pemain besar, floor trader itu semuanya akan melakukan open posisi. Ya, jika mereka merasa belum ada posisi, mungkin mereka akan tahan dan kemungkinan terjadinya open posisi pada waktu istirahat atau setelah istirahat. Jika mereka sudah melakukan open posisi, misalnya naik, buy. Saat mereka akan istirahat makan siang, ya, saat mereka akan istirahat makan siang, mereka akan mempertimbangkan untuk melakukan close posisi jika posisi mereka sudah profit atau mereka tutup sebagian. Maka dari itu biasanya terjadi seringkali terjadi di tengah-tengah market ya, di tengah-tengah jam-jam istirahat ini antara market open dan market close. Di jam istirahat ini terjadi adanya retracement ya, retracement ataupun adanya pembalikan arah. Jadi bisa jadi saat dia open dia buy, saat dia mau makan istirahat, mau makan siang, istirahat makan siang, dia close posisi. Setelah itu setelah istirahat makan siang, dia open berkebalikan arah. Ya, begitu juga dengan saat market close. Mereka bisa jadi mereka akan close posisinya karena mereka yakin ya besok harganya akan terus lanjut ataupun mereka akan close semua posisi mereka dan bisa terjadi pembalikan arah juga. Ya, jadi ini ada tiga timing yang perlu kita perhatikan. Ya, dan eh, harga atau pola-pola yang untuk kita bisa melakukan entry posisi bisa seringkali terjadi di antara tiga ini, tiga waktu ini. Kalau kita bicara mengenai opening, opening ini sekitar tadi sudah saya katakan untuk Eropa jam 10 ya. Jadi untuk waktunya sekitar jam 10. Kalau istirahat itu sekitar dari pergerakan yang saya lihat ya sampai saat ini sampai ini jam broker semua ya. Kalau Eropa itu sekitar jam 11 10 11 malam. Itu berarti jam 12 tambah 5 sekitar 18. 17 17 sampai 18. Ya, ini seringkali bisa terjadi perubahan arah ya. Terus selanjutnya kalau untuk market Amerika open sekitar pukul 15. Ya, opennya 15. Terus istirahat. Nah, ini hampir bersamaan ya. 17 17 sampai 18. Jadi saat Amerika mau istirahat, ini Eropa close. Jadi seringkali jam 11 malam, jam kita sekarang ya, kalau jam saat sekarang ini market bisa bergerak ya. Bisa terjadi pembalikan arah seringkali bahkan sampai besoknya nginap ya. Yang ketiga close. Kalau close ini kelihatannya seringkali sudah nggak trading ya. Saya pribadi udah nggak trading karena udah subuh ya.
close ini sekitar jam tambah 8:23. Ya. Jadi ini US, ini Eropa, ini jamnya US. Ya. Jadi timing-timing ini, waktu-waktu ini yang bisa ada kemungkinan sehingga terjadi pola untuk kita bisa melakukan entry posisi sesuai dengan surfing. Ya, jadi kita perhatikan aja waktu-waktu ini. Ya. Kalau Anda misalnya tidak punya waktu full, biasanya saya trading dari jam sekitar ini Eropa Open sampai sampai close-nya, biasanya hanya Eropa aja. Jadi sekitar jam 1 atau 2 siang sampai jam 11 malam mungkin ya. Saya trading. Biasanya kalau bisa standby saya seperti itu. Kalau nggak bisa mungkin saya akan cari timing-timingnya. Yang paling penting biasanya yang saya fokus adalah di opening market dan istirahatnya. Ya, oke, demikian. Jadi Anda bisa pilih sendiri waktu-waktunya. Kalau misalnya Anda nggak bisa full, ya dari jam 2 siang ya, sekitar jam 1 jam 2 siang sampai jam 11 malam. Ya, jadi Anda bisa cari timing-timingnya seperti ini. Ya. Oke, demikian mengenai penjelasan mengenai market cycle. Nanti coba kita lihat ada trading dengan menggunakan market cycle. Ya, khusus untuk pound sterling. Juga untuk euro bisa jadi juga akan mengikuti. Oke, demikian penjelasan saya untuk materi ini, market cycle. Jadi sekali lagi trading nggak sembarangan, ini ada jam-jamnya yang bisa kita gunakan. Jadi trading kita lebih efektif ya untuk bisa melakukan take profit ataupun kita melakukan posisi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan materi berikutnya.